Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Syukran wa syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam rangka pengajian rutin di Masjid Jami' Baitur Rahmah dengan keadaan berbahagia dan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islami, yaitu dengan tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh makhluknya sejak manusia pertama hingga manusia yang terakhir. Kemudian mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu manusia akan menghadapi yaumul hisab atau hari perhitungan amal selama hidup di dunia. Segala amal dan perbuatan manusia akan dihisab pada saat itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, amalan yang pertama kali dihisab di pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhassabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salatu fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasada sa'iru amali, yang artinya sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah salat. Jika salatnya baik, sungguh ia beruntung dan sukses. Jika rusak salatnya, sungguh ia menjadi orang yang merugi. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan hadis tersebut jelas bahwa salat menjadi amalan yang penting bagi seorang muslim. Sebab salat akan menjadi amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Namun dalam kehidupan nyata masih ditemukan muslim yang meninggalkan salat. Bahkan tidak sedikit yang melalaikannya. Padahal salat yang 5 waktu menjadi tiangnya agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pangkal atau pokok semua urusan adalah Islam. Dan yang menjadi tiang atau penopang tegaknya Islam ialah salat fardu 5 waktu. Sedangkan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana kita ketahui, salat merupakan ibadah yang dilakukan dalam bentuk untuk berkomunikasi antara makhluk ciptaannya, manusia, dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal salat tidak hanya sekedar membunyikan surah ataupun doa, akan tetapi dengan mengerti, meyakini, berkomunikasi, memohon penuh dengan kehusukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar munajat dengan sang pencipta ini dapat benar-benar diterima, perlunya memperhatikan tata cara salat yang tepat. Maka dari itu hendaknya
kaum muslimin mengikuti gerakan-gerakan sholat sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang tata cara sholat dan gerakannya yang terdiri dari 12. Di sini kita lihat tata cara sholat dengan gerakannya, mulai dari niat, berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku' dengan tuma'nina, i'tidal, sujud dengan tuma'nina, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat, membaca tasahud akhir, membaca salawat Nabi, yang ke-12 mengucap salam. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas satu saja, yaitu tentang niat sholat. Terkait dengan niat sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Ada beberapa tata cara dalam berniat. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, melafazkan niat sunnah hukumnya untuk membantu kesempurnaan niat di dalam hati. Kemudian pendapat mazhab Imam Malik bin Anas, niat sholat adalah syarat sah di dalam sholat, sebaiknya niat tidak dilafazkan kecuali ragu. Selanjutnya mazhab Syafi'i, sunnah melafazkan niat menjelang takbiratul ihram dan wajib menentukan jenis sholat yang dilakukan. Dan mazhab Hambali, sunnah melafazkan niat dengan lisan. Lafaz niat sebelum takbiratul ihram jika dibaca, menurut para ulama hanya untuk membantu menguatkan kesempurnaan niat, menuntun dan menghadirkan hati. Tetapi belum masuk kepada niat yang menjadi syarat sah dan rukun sholat. Karena sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Niat yang menjadi syarat sah dan rukun sholat ditetapkan dalam hati pada saat mengucapkan takbiratul ihram, yaitu dengan menetapkan poin-poin, saya berniat sholat, jenis kewajiban sholat, itu sholat fardu atau sunnah, dan nama jenis sholat, maghrib, isya, duha, tahajud, dan lain sebagainya. Mengeraskan bacaan niat tidaklah wajib dan tidak pula sunnah. Dengan kesepakatan seluruh ulama, bahkan hal tersebut adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Jika seseorang berkeyakinan bahwa perbuatan ini adalah bagian dari ajaran syariat, maka ia orang yang jahil, menyimpang, dan berhak mendapatkan hukuman taksir jika ia tetap bersikeras dengan keyakinannya. Dan tentu saja setelah diberikan pengertian dan penjelasan. Lebih parah lagi jika perbuatannya itu mengganggu orang yang ada di sebelahnya, atau ia mengulang-ulang bacaan niatnya. Hal ini difatwakan oleh lebih dari seorang ulama. Al-Qadri Abu Ar-Rabi Sulaiman ibnu As-Safi'i, ia berkata, mengeraskan bacaan niat atau mengeraskan bacaan Quran di belakang imam bukan termasuk sunnah, bahkan makruh hukumnya. Jika membuat berisik jamaah yang lain, maka haram. Yang berpendapat bahwa mengeraskan niat itu hukumnya sunnah itu salah. Tidak halal baginya atau bagi yang lain berbicara tentang agama Allah Ta'ala tanpa ilmu dan dalil. Abu Abdullah Muhammad bin Al-Qasim At-Tunisi Al-Maliki, ia berkata, niat itu termasuk amalan hati, mengeraskannya bid'ah, lebih lagi jika perbuatan itu membuat berisik orang lain. Asy-Syaikh Alauddin bin Attar, ia berkata, meninggikan suara untuk membaca niat
sehingga membuat berisik di antara jemaah hukumnya haram secara ijma atau konsensus para ulama. Jika tidak membuat berisik, ia adalah perbuatan bid'ah yang jelek. Jika ia melakukan hal tersebut dalam rangka riya, maka haramnya ganda. Ia juga merupakan dosa besar. Yang mengingkari bahwa perbuatan ini adalah sunnah, ia berbuat benar. Yang membenarkan bahwa perbuatan ini adalah sunnah, ia salah. Menisbatkan perbuatan ini pada agama Allah adalah keyakinan yang kufur. Jika tidak sampai meyakini hal tersebut, maka termasuk maksiat. Setiap muslim wajib dengan serius mewaspadai perbuatan ini, melarangnya dan membantahnya. Tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah SAW tentang hal ini. Tidak pula ada satupun sahabatnya, tidak pula dari para ulama Islam yang meneladani mereka. Demikian juga melafalkan niat secara sir atau samar tidak wajib menurut para imam mazhab yang 4, juga para imam yang lain. Tidak ada seorang pun berpendapat hal itu wajib, baik dalam sholat, toharo, ataupun puasa. Abu Daud pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apakah orang yang sholat mengucapkan sesuatu sebelum takbir? Imam Ahmad menjawab, tidak ada. As-Suyuti berkata, termasuk bid'ah waswas dalam niat sholat. Nabi SAW dan para sahabat, beliau tidak pernah begitu. Mereka tidak pernah sedikit pun mengucapkan lafal niat sholat selain takbir. Imam As-Syafi'i berkata, waswas dalam niat sholat dan toharo itu adalah kebodohan terhadap syariat atau kekurang warasan dalam akal. Melafalkan niat itu menimbulkan banyak efek negatif. Anda lihat sendiri orang yang melafalkan niat dengan jelas dan rinci, lalu baru mencoba bertakbir. Ia menyangka pelafalan niatnya itu adalah usaha untuk menghadirkan niat. Ibnu Jauzi berkata, di antara bisikan iblis yaitu dalam niat sholat. Di antara mereka ada yang berkata, sholli salatah, saya berniat sholat ini, sholat itu. Lalu diulang-ulang lagi karena ia menyangka niatnya batal, padahal niat itu tidak batal walaupun tidak diucapkan. Imam As-Syafi'i berkata, ada juga yang bertakbir lalu tidak jadi, lalu takbir lagi, lalu tidak jadi lagi. Tapi ketika imam keburu ruku, ia serta-merta bertakbir walaupun agak was-was demi mendapatkan ruku bersama imam. Mengapa begini? Lalu niat apa yang ia hadirkan ketika itu? Tidaklah ini terjadi kecuali karena iblis ingin membuat dia melewatkan berbagai keutamaan. Di antara mereka juga ada yang bersumpah atas nama Allah untuk bertakbir lebih dari sekali. Ada juga yang bersumpah dengan nama Allah untuk mengeluarkan harta mereka atau dengan tolak. Semua ini adalah bisikan iblis. Syariat Islam yang mudah dan lapang selamat dari semua penyakit ini. Tidak pernah Rasulullah SAW, tidak juga para sahabatnya melakukan hal demikian. Penyebab timbulnya was-was adalah karena niat terkadang hadir di hati si orang ini dengan keyakinan bahwa niat itu tidak ada di hatinya. Maka ia pun berusaha untuk menghadirkannya dengan lisannya, sehingga terjadi apa yang terjadi. Abu Abdullah Az-Zubairi, ulama Syafi'iyah, telah salah dalam memahami perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu ketika menyimpulkan bahwa wajib melafalkan niat dalam sholat dari perkataan beliau. Ini disebabkan oleh buruknya pemahaman terhadap ungkapan Imam Syafi'i. Adapun ungkapan dari Imam Syafi'i, jika seseorang berniat haji atau umroh, maka itu sah walaupun tidak diucapkan. Berbeda dengan sholat, sholat tidak sah kecuali dengan pengucapan.
Imam An-Nawawi berkata, para ulama mazhab kami berkata, yang berkata demikian telah salah. Bukanlah maksud Imam As-Syafi'i itu melafalkan niat dalam sholat, namun maksudnya adalah takbir. Tidak ada seorang imam pun, baik itu As-Syafi'i atau selain beliau, yang mensyaratkan pelafalan niat. Niat itu tempatnya di hati berdasarkan kesepakatan mereka, para imam. Hanya segelintir orang-orang belakangan saja yang mewajibkan pelafalan niat dan berdalil dengan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata itu sebuah kesalahan. Selain itu sudah ada ijma dalam masalah ini. Ibnul Qayyim berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ketika memulai salat beliau mengucapkan Allahu Akbar dan tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya. Beliau juga tidak pernah sama sekali melafalkan niat. Beliau tidak pernah mengucapkan usolli lillah salata kada mustaqbilal kiblat arba'a rakaati imamah atau ma'mumah. Saya meniatkan salat ini untuk Allah menghadap kiblat 4 rakaat sebagai imam atau sebagai makmum. Beliau juga tidak pernah mengucapkan adaan atau qada'an, juga tidak mengucapkan fardhul waqti. Ini semua adalah bid'ah. Hadirin yang berbahagia, para ulama dari berbagai negeri dan berbagai generasi telah menyatakan bahwa melafalkan niat itu bid'ah. Pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut disunnahkan adalah pendapat yang salah. Tidak sesuai dengan pendapat Imam As-Syafi'i dan tidak sesuai dengan dalil-dalil sunnah nabawi. Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai salatnya dengan takbir. Hadis riwayat Muslim nomor 498. Hadirin yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya. Kami hanya menyampaikan nas-nas ini dan juga yang lain yang begitu banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa memulai sholat adalah dengan takbir dan tidak mengucapkan apapun sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.